Baik, teman-teman, kita lanjut kembali ke materi berikutnya. Exam CCNA di Person View. Cisco memilih Person View sebagai partner untuk deliver examnya. Buat teman-teman yang ingin melakukan ujian sertifikasi internasional Cisco, ini harus melalui Person View. Saat ini, Cisco menyediakan Person View dengan dua kategori exam. Yang pertama, exam on-site. Proctor exam langsung di-deliver di test center. Jadi langsung ujian di test center. Teman-teman bisa memilih test center Person View yang terdekat di kota masing-masing. Terus ada yang online, Proctor. Ya, jadi bisa ujian online melalui OnView. Jadi teman-teman bisa datang ke Person View Partner, menghubungi testing center, ujian langsung dengan komputer yang sudah disetting oleh mereka. Nanti diawasin oleh mereka sebagai proktornya. Terus bisa juga melalui online on view. Melalui online on view berarti kita bisa ujian dari manapun. Tapi ada ketentuannya ya teman-teman. Artinya tempat yang sepi, tempat yang tertutup, terus tidak ada kebisingan, tidak ada orang lalu lalang. Jadi benar-benar fokus untuk exam. Proktornya, pengawasnya ini dari global. Jadi proktornya bisa saja dapat orang India. Kalau saya sendiri sih orang India. Tapi ada juga teman-teman yang dapat dari orang Eropa, ya, orang Inggris. Jadi sangat tergantung. Karena random proktor kalau yang on view online ini. Jadi ketika kita mengikuti Cisco Academy, dapat diskon vouchernya untuk exam di Person View. Tinggal ngikutin aja step by step-nya yang ada di dalam email. Untuk registrasi exam di Person View, teman-teman bisa mengakses www.cisco.com/nextlevel. Demikian untuk penjelasan exam di Person View. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Izin bertanya kembali, Pak Agus. Ya. Siap, Mas Ari. Selama kita exam berarti itu on cam ya, Pak? On cam. Oke, terus on view-nya itu kan dia ada orang India, Inggris yang sebelumnya Pak Agus bilang itu dia mantau kita langsung juga berarti ya, Pak, selama kegiatan itu berlangsung. Betul. Hmm. Kalau semisal kita ada lost connection nih Pak, sekitar 5 menit lah atau 3 menit, apakah kita bisa join kembali nggak Pak? Nggak bisa, Mas. Jadi kalau ada Langsung miss, lost connection udah aja berarti. lost. Langsung statusnya fail. Oh, oke oke oke. Saya kebetulan proktor ya. Ada dua di Prometric sama Person View. Saya proktor juga, Mas, di Person View sama Prometric. Nah, jadi ketika students login di OnView atau di Prometric application, nah si proktornya itu ngelihat studentnya tuh. Ngelihat mukanya ya, ngelihat face-nya lewat kamera yang ada di laptop. Nah, jadi ketika misalnya ada di belakang orang lewat atau ada misal kita cheating, itu kelihatan dari kamera si proktor. Makanya ada beberapa pengalaman ya, lagi ujian, tiba-tiba si proktor minta tolong lihat kolong mejanya gitu. Jadi si laptopnya suruh ngarahin ke kolong. Terus coba liatin ruangannya, laptopnya suruh muterin, kayak gitu. Nah, komunikasinya gimana antara proktor dengan student yang exam? Itu ada audionya. Jadi si proktor itu nggak kelihatan mukanya, teman-teman. Tapi ada chat
sama audio. Jadi di aplikasi OnView-nya ada chattingan, sama ada suara gitu. Biasanya sih kalau yang action insidental kayak gitu tuh langsung suara, pakai bahasa Inggris, minta tolong di ini handphone di mana gitu. Oleh karena itu, teman-teman harus berhati-hati pada saat exam online ya. Online dari rumah, dari kantor, atau dari tempat yang sepi. Ya karena kalau kita ketemu proktor yang rewel, ya gitu. Minta KTP-nya, coba KTP-nya tunjukin. Gitu. Ya ada-ada aja yang namanya proktor. Walaupun sebenarnya data kita udah aman, udah dikirim semuanya kan. Tapi kalau kita dapat proktor yang diem aja, udah dari awal sampai akhir chattingannya nggak ada, suaranya juga nggak ada. Udah, ada yang kayak gitu. Jadi kitanya anteng gitu, tenang. Kerja Indonesia itu tenang, nggak ada drama dulu gitu. Makanya untung-untungan ya. Demikian Mas Ari. Oke, Jadi harus oke, siap, siap, bagus. Itu ada kemungkinan nggak sih kita dapat proktor orang Indonesia gitu? ada, bisa nanti ada support dari kita. Nah ini, Oke, oke. Proctor ExaMobile. Artinya apa? Kita bisa milih proktornya dari lokal akademi. Ya, di Nextria sendiri kami ada dua proktor, saya dan Om Sukma Wijaya. Jadi biasanya kalau ada customer minta proktor dari kami, ya antara saya sama Om Sukma yang jalan. Nah, gimana cara kerjanya? Ya, nanti kita ada namanya secure, bisa exam dari rumah atau kita datang ke tempat klien atau datang ke Nextria. Karena itu bisa dicek lokasi teman-teman. Kalau misal di Bandung mau exam menggunakan proktor dari kami, bisa datang ke Nextria. Kalau misal ada di Surabaya, ada 10 orang nih mau ujian. Daripada online satu-satu, repot ngawasinnya. Udah, proktornya dari Nextren aja. Nanti kita ke sana datang. Bisa seperti itu. Karena waktu itu saya pernah ya di Makassar nih, bukan sebagai proktor, sebagai trainer di Telkom Makassar. Nah itu ada 10 orang ujian on view. Ya waktu itu kita belum ada layanannya. On view online exam. Jadi ada 10 ruangan, ya 10 ruangan, dan di dalam ruangan itu satu orang masing-masing. Exam semuanya. Nah, di situ muncul tuh masalah masalah yang ini, misalnya KTP-nya fotonya nggak kebaca, itu problem, fail, ya. Terus ada yang KTP-nya masih ada masa berlakunya, ya masa berlaku misal 2023, examnya 2024, fail. Jadi, jadi ada-ada aja. Jadi yang istilahnya bukan masalah kita nggak bisa ngerjain soal, bukan, tapi masalah administratif yang perlu kita persiapkan atau kita perlu eh, perhatikan di awal seperti itu. Nah, kalau KTP-nya gimana? Kalau masih ada tanggal expirednya, nah itu ya pakai SIM atau pakai paspor. Jadi perlu diperhatikan ya, teman-teman. Nah, kalau mobile testing ini udah istilahnya semuanya oleh student, mulai dari hardware, software. Nah, nanti tinggal pendaftarannya. Nah, pendaftarannya fleksibel. Ya, jadi tidak strict, teman-teman. Kalau di online on view, kita daftar ujian jam 10 misalnya. Jam 10 pagi besok. Ya, setengah jam sebelumnya, setengah 10 kita harus online, harus login, harus standby. Nggak bisa istilahnya lewat jam 10, apalagi batasnya itu 30 menit, teman-teman. Ini harus diperhatikan ya. Ketika kita
online on view, terus jam 10 schedule, itu jam 10 kurang 30 menit itu harus standby. Kalau kita lewat jam 10.30 lewat ya, lewat 30 menit, itu untuk login testingnya itu udah nggak nongol lagi. Jadi check in tombolnya ada tuh, tombol check in di person view-nya ada. Nah, kalau lebih dari 30 menit itu udah nggak nongol. Ini pernah kejadian. Jadi hal-hal seperti ini harus diperhatikan. Nah, waktu itu karena kemacetan. Kayaknya harusnya nyampe di lokasi atau di rumah jam 10. Nah, ini sampai lewat 1 jam. Nah, tentu pada saat login, check-in-nya udah nggak ada. Udah berarti dianggap sudah terlambat, sudah mengerjakan exam, dan hasilnya fail. Udah langsung keluar hasilnya fail. Terus bagaimana kalau dengan mobile proctor dari kami? Nah, itu bebas waktunya. Jadi misal janjian jam 10. Wah, ternyata ada student yang jam 12 baru datang, nggak apa-apa. Ya, berarti yang jam 10 bisa start duluan exam. Nah, yang jam 12 bisa start. Karena kita pakai window time. Jadi ada jendela open, jendela close. Ya, yaitu 24 jam. Jadi dalam 24 jam dari window opennya, nah itu kita masih bisa exam. Jadi tidak ada waktu fixnya gitu. Misal kalau terlambat sejam, terlambat 2 jam, itu tetap masih bisa exam. Oke, jadi nanti proktor bikin namanya access code, private access code, PAC. Dan nanti tinggal di-share aja ke student. Ini PAC-nya, private access code. Jadi pada saat register exam, PAC-nya itu dimasukin nama student. Jadi biar ngelink ke akun proktor kita. Nah, terus pada saat mau exam, ya misal jam 10 janjian, ya udah berarti nanti jam 10 dikasihlah namanya event code, kode event, kode pembukaan exam. Jadi kalau udah dimasukin kode event, berarti soalnya bisa di loading. Artinya udah check in. Jadi antara si proktor ya dengan si students itu udah bersama di dalam sistem. Oke ya, jadi lebih enak. Jadi pas selesai exam itu langsung report ininya, skor reportnya udah langsung bisa dikeluarkan, udah langsung ketahuan apakah kita lulus atau fail. Demikian penjelasan untuk mobile proctor. Nah, ini layanan yang berbeda, teman-teman. Jadi bisa buat batch, ya, artinya bisa buat exam satuan atau buat exam banyakan dengan pengawas proktornya dari Indonesia. Sebenarnya keuntungannya ini untuk meminimalisir terjadinya kegagalan pada saat exam on view, ya, exam online melalui on view applications. Kalau kita exam di testing center langsung, yaitu diawasin proktornya dari testing center. Cuman kan nggak semua kota ada person view-nya. Kita bisa cek dengan Cisco person view navigator, eh, loket test center. Ini ya, find test center. Misalnya saya ada di Kalimantan. Pilih yang Cisco, Cisco System, find test center. Misalnya Balikpapan, Indonesia. Ada di BAS ICT. Ini punya teman ya di si Pak Istia Budi. Ini recommended di BAS ICT ini. Terus udah kalau di Indonesia itu aja di Balikpapan. Yang lainnya ini jadi ke ini Malaysia, Sarawak atau Brunei.
Kalau mau cari experience, teman-teman exam di Malaysia nggak apa-apa, di tes center sana atau di Brunei Darussalam. Ya, jadi sekalian jalan-jalan, sekalian exam.